Halo rekan-rekan semua, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yusuf Edi Tagalung dengan NIM 2113018 dari Elektro Angkatan 2021. Kali ini aku akan menjelaskan terkait dengan hukum-hukum gerak oleh Newton. Untuk izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin teman-teman sering nih ya melihat benda bergerak gitu kan, motor bergerak ataupun pensil yang kita gerakkan itu. Nah, mungkin dalam pembuka pada hari ini kita coba berpikir terlebih dahulu. Teman-teman pernah nggak mendorong sebuah tembok rumah teman-teman didorong sekuat mungkin, apa yang terjadi? Mungkin tidak ada yang terjadi ya, mungkin temboknya diam kan, temboknya diam. Dan kita berpikir kenapa itu tembok itu diam kan, sebagai orang sains kita pasti berpikir kenapa tembok itu diam, kenapa tembok itu tidak membalas apa dorongan dari kita sendiri. Nah, selain itu kita coba lagi, apabila teman-teman mendorong tembok tetapi dengan memakai sepatu roda, apakah temboknya bergerak? Terlebih dahulu ya. Yang kedua mendorong tembok juga, tapi yang berbeda adalah mendorong tembok dengan sepatu roda. Apa yang bergerak? Justru teman-teman sendiri yang bergerak. Dalam hal ini kayak kita mendorong tembok. Kita mendorong tembok, tapi kita menggerakkan sepatu roda. Yang bergerak sendiri adalah kita. Nah, di dalam hal ini terjadi hukum Newton, tepatnya hukum Newton 3. Karena itu, mari kita ulas secara rinci mengenai hukum Newton 1, 2, dan 3 pada pertemuan kali ini. Baik, kita masuk ke hukum Newton 1. Kita masuk ke hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, saat suatu benda sedang diam, maka benda akan tetap diam dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan. Jika resultan gaya yang bergerak adalah sama dengan 0, berarti sigma F sama dengan 0. Berarti ini terkait refer atau berhubungan dengan kelembaman benda atau ketahanan benda. Jadi ini, benda diam akan tetap diam. Benda yang bergerak GLB maka akan terus ber-GLB. Jika dengan ada syaratnya, syarat resultan gaya sama dengan 0, berarti tidak dikenai oleh gaya sama sekali. Itu untuk hukum Newton 1. Nah, penerapannya nih, penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya. Gini, teman-teman pernah menaruh botol di atas kertas, menaruh botol di atas kertas, dan kita tarik kertasnya itu secepat mungkin, botolnya tidak akan bergerak. Mungkin teman-teman pernah mencoba percobaan itu saat masa SMA mungkin, atau saat kecil juga mungkin pernah, dan teman-teman melihat bahwa botol itu tidak akan jatuh atau tidak bergerak ya teman-teman. Nah, itu untuk yang dia dalam kondisi yang pertama, kondisi yang ini. Lalu kalau dia dalam kondisi yang kedua, misalnya teman-teman naik mobil atau naik motor, tiba-tiba tuh kita ngerem mendadak teman-teman. Kan kita secara otomatis tergoncang ke depan kan.
Nah, ini refer kepada hukum Newton 1, karena sesuai dengan hukum Newton 1, benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya sama dengan 0. Itu untuk hukum Newton 1, teman-teman. Lalu untuk hukum Newton 2 sendiri, ini yang sering kita pakai nih rumusnya. Kalau di masa SMA dulu, dia sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Dan padahal dalam bahasa Newtonnya, dia percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Ini berarti A atau percepatan sama dengan sebanding dengan resultan gaya, berarti sama dengan sigma F per massanya. Berarti dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sigma F sama dengan massa dikali I. Percepatan. Inilah rumus yang sering kita pakai saat masa SMA. Nah, penerapannya dari rumus ini, kita lihat ini. Semakin besar percepatan yang diberikan, maka gaya yang dihasilkan akan semakin besar pula. Nah, sama dengan yang ini. Semakin besar gaya yang kita berikan, maka percepatannya juga akan semakin besar karena berbanding lurus dengan percepatan. Nah, lalu kalau dari sini semakin besar masanya berarti percepatannya semakin kecil karena kan dia berbanding terbalik tuh dengan si percepatannya. Nah, contoh penerapannya gini. Teman-teman dorong bola misalnya. Kita tendang bola dengan gaya yang kecil. Cuma tendang gitu aja. Dia mungkin akan bergerak cuma sejauh 5 meter atau 2 meter. Maksudnya bergeraknya nggak jauh dan geraknya lambat. Tapi kalau kita tendang dengan kencang seperti pemain bola gitu ya, tendang dengan kencang itu akan cepat geraknya dan cepat juga, jauh juga jangkauannya. Itu penerapan dari hukum Newton 2. Nah, satu lagi, kita punya mobil truk. Mungkin teman-teman pernah punya laki-laki pernah punya mobil truk mainan gitu pas masih kecil. Itu pas kita tarik, pas kita dorong aja lah, kita dorong tanpa ada beban, itu kan enak tuh dorongnya, lebih cepat juga. Tapi kalau kita dorong, kita tambahkan beban seperti batu misalnya, percepatannya akan semakin kecil karena bebannya semakin berat, sesuai dengan rumus yang ada di sini. Semakin besar massa, maka semakin lambat percepatannya. Gitu. Nah, yang terakhir nih, hukum 3 Newton. Oke, ini yang tadi kita bahas di awal nih, yaitu hukum aksi reaksi. Oke, teman-teman pernah nggak? Mungkin teman-teman ini iseng gitu, dicubit gitu kan. Terus kita diam aja nggak? Kita pasti refleks ya, entah memukul, istilahnya dicubit atau kita mengumpat misalnya, nggak mengumpat ya, atau kaget gitu. Nah, itu yang disebut dengan aksi reaksi. Itu reaksi kita. Nah, bagaimana dengan di penerapan dalam hukum Newton? Ini saya tulis aja ya. Hukum aksi reaksi. Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan juga mengerjakan gaya yang sama, namun arahnya berlawanan.
Ini ilustrasinya. Ini benda A, ini benda B. Dia mengirimkan gaya ini. Ini gaya aksi. Ini gaya reaksi. Sama seperti tadi teman-teman yang mendorong itu. Walaupun kita dorong tuh si tembok itu, tapi tembok juga memberikan gaya berlawanan, makanya kita yang memakai sepatu roda terdorong ke belakang karena menerima reaksi dari si tembok itu sendiri. Dan gaya aksi reaksi ini dirumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, penerapannya seperti tadi yang kita mendorong dinding, juga mendorong dinding. Selain itu roket air itu teman-teman, kan dia naik ke atas tuh, dia gara-gara ada daya dorong ke bawah, dia mendorong ke bawah sehingga dia bisa naik ke atas karena ada gaya aksi dan reaksinya. Itu untuk penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu saja sih mungkin teman-teman terkait dengan hukum-hukum gerak oleh Newton. Apabila terdapat kesalahan penggunaan kata, saya mohon maaf, dan semoga teman-teman semua dapat terbantu melalui penjelasan dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.